Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Islam tahun 2023-2024. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Arif Adila. Saya Freddy Padilla. Saya Mutiara Madani. Saya Jeneris Aljura. Di sini kami akan memaparkan beberapa materi kami, di antaranya ada laporan keuangan bank syariah, laporan keuangan asuransi syariah, laporan keuangan amil zakat, dan laporan keuangan nazir wakaf. Mari simak pembahasan kami. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pembahasan yang pertama. Di sini ada laporan keuangan bank syariah. Pengertian laporan keuangan bank syariah, yaitu dokumen yang berisi informasi keuangan mencakup posisi keuangan, kinerja, dan perubahan dalam posisi keuangan bank syariah sesuai prinsip syariah. Adapun jenis-jenis aset dan kewajiban dalam bank syariah. Yang pertama, aset syariah, pembiayaan berdasarkan prinsip muraqabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah. Lalu kewajiban syariah, dana pihak ketiga seperti tabungan dan deposito berbasis bagi hasil atau mudharabah. Kemudian prinsip-prinsip dasar dalam akuntansi syariah. Yang pertama, keadilan, tidak adanya riba dan transaksi beresiko tinggi. Lalu transparansi, pengungkapan yang jelas untuk semua pihak yang berkepentingan. Lalu pertanggungjawaban, amanah dalam pengelolaan dana pihak ketiga. Selanjutnya ada laporan keuangan asuransi syariah. Pengertian laporan keuangan asuransi syariah. Laporan keuangan asuransi syariah berbeda dari asuransi konvensional karena harus mengikuti prinsip syariah seperti menghindari riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Adapun laporan keuangan asuransi syariah. 1. Laporan laba rugi, menunjukkan hasil usaha dari dana peserta atau yang terbaru dan dana investasi dengan pembagian keuntungan sesuai prinsip bagi hasil tanpa unsur riba. 2. Laporan perubahan dana terbaru, menjelaskan perubahan dana terbaru yang merupakan kontribusi peserta untuk menolong sesama, digunakan untuk mengklaim dan biaya terkait asuransi. 3. Laporan perubahan dana, menguraikan perubahan dengan investasi peserta dengan pembagian hasil sesuai akad mudharabah atau bagi hasil atau wakalah bil ujroh atau pengelolaan dengan upah. Karakteristik utama laporan keuangan asuransi syariah. Laporan keuangan ini memastikan bahwa seluruh aktivitas sesuai dengan prinsip syariah dan tidak hanya berfokus pada kinerja finansial, melainkan juga aspek keberlanjutan dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Ini meliputi transparansi, keadilan, dan keadaban, serta memastikan bahwa tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti riba dan spekulasi. Oke, sekarang masuk pada pembahasan laporan keuangan amil zakat. Di sini ada pengertian laporan keuangan amil zakat. Zakat ialah tindakan mengalihkan hak milik dengan jumlah tertentu yang diperlukan untuk memuaskan dalam jumlah tertentu dalam perhitungan untuk diserahkan kepada individu yang memenuhi syarat. Amil zakat ialah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Ada 8 kategori penerima zakat atau asnaf yang pendapatannya kurang dari 50% dari khifayahnya dan jumlah tanggungannya memenuhi syarat. Yang pertama ada fakir, miskin, amil, orang atau kelompok yang baru masuk Islam atau biasa disebut dengan mualaf, arikob atau budak, orang yang mengalami kemiskinan akibat hutang, fisabilillah, dan musafir. Menurut Zuhaini, Aflah 2011 mengatakan bahwa kualitas pengelolaan lembaga zakat harus diukur dengan 3 kata kunci, yaitu amanah, profesional, dan transparan. Komponen laporan keuangan amil zakat menurut PSAK 109 yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan data, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan.
Laporan keuangan berisi kondisi kesehatan dan kinerja keuangan yang berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan entitas dengan pihak yang berkepentingan. Akuntansi syariah berkaitan dengan pengakuan dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak dan kewajiban secara adil. Terdapat 2 poin penting mekanisme pencegahan fraud atau kecurangan, yaitu mewujudkan budaya jujur, keterbukaan dan bantuan, serta menghapuskan peluang melakukan fraud. Poin pertama dapat dilakukan dengan berusaha selalu bersikap jujur dan melatih sejak dini kesadaran fraud dan mewujudkan lingkungan kerja yang positif. Poin kedua dapat diwujudkan dengan menghapuskan peluang melakukan fraud, yaitu dengan cara memiliki sistem pengendalian internal yang baik, diantaranya melalui akuntabilitas laporan keuangan. Dan pembahasan yang terakhir adalah laporan keuangan nazir wakaf. Pengertian laporan keuangan nazir wakaf. Nazir adalah pengelola wakaf yang bertugas menjaga dan mengembangkan aset wakaf. Tanggung jawab nazir memastikan aset wakaf digunakan untuk tujuan sesuai dengan kehendak wakaf atau pemberi wakaf. Laporan keuangan menjadi penting untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf. Adapun tujuan laporan keuangan nazir wakaf, yang pertama transparansi dan akuntabilitas, yaitu memberikan laporan kepada masyarakat, wakaf, dan pihak terkait mengenai pengelolaan dana wakaf. Yang kedua, pengembangan aset wakaf, yaitu mengevaluasi kinerja keuangan dalam rangka pengembangan aset wakaf. Dan yang ketiga, pelaporan kepada pihak yang berwenang, yaitu mematuhi peraturan dari pemerintah atau lembaga wakaf. Lalu, laporan aktivitas pendapatan. Hasil dari pengelolaan aset, misalnya sewa tanah, keuntungan investasi, beban pengeluaran untuk perawatan, administrasi, dan distribusi hasil wakaf. Contohnya, pendapatan sewa 100 juta rupiah, keuntungan investasi 20 juta rupiah, beban perawatan 10 juta rupiah, beban administrasi 5 juta rupiah, surplus 105 juta rupiah. Kesimpulannya, laporan keuangan pada lembaga-lembaga berbasis syariah, bank syariah, asuransi syariah, amil zakat, dan nazir wakaf memiliki karakteristik utama, yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Semua laporan bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan bahwa dana yang dikelola digunakan secara efisien dan efektif, sesuai dengan niat baik dari para pemberi dan sesuai ketentuan syariah. Transparansi dalam pengelolaan keuangan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan keberlanjutan dari seluruh lembaga ini.